Dah. Udah. Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator Ridho Maulana. Eh, Sebagai eksekutor pertama ada Wibi Ananda. Hmm. Sebagai eksekutor kedua ada Wahyu Aditya. Sebagai eksekutor ketiga ada Rinaldi Rizal. Dan kami akan mempresentasikan tentang graf. Yang dibacakan oleh Wibi. Graf. Graf adalah struktur kombinatorial yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar elemen dalam suatu himpunan. Graf terdiri dari dua komponen utama, yaitu satu, simpul vertex atau nodes, objek atau titik yang merepresentasikan entitas. Dua, ada sisi atau edge, adalah garis atau hubungan yang menghubungkan dua simpul. Graf sangat penting dalam matematika disiplin karena memungkinkan pemodelan dan analisis dari berbagai struktur yang kompleks dengan cara yang sistematis. Selain itu, graf juga menjadi dasar dalam banyak algoritma komputer seperti pencarian jalur terpendek, pengurutan topologis, atau penjadwalan tugas. Kedua, sejarah graf. Teori ini merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan antara objek-objek yang disebut sebagai simpul atau node, dan sisi atau edge yang menghubungkan mereka memiliki sejarah panjang, sejarah panjang dan kaya. Teori ini pertama kali muncul di abad ke-18 ketika seorang matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler memecahkan masalah tujuh jembatan Königsberg. Pada tahun 1736, Euler menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengunjungi semua tujuh jembatan di Königsberg tanpa melewati salah satu dua kali. Menggagas konsep graf untuk pertama kali dalam dekade berikutnya. Teori graf berkembang pesat dengan kontribusi dari para matematikawan terkenal seperti Gustav Kirchhoff, William Hamilton, dan Arthur Cayley. yang ketiga, definisi graf. Graf merupakan gambar atau pola dari penghubung antara himpunan elemen-elemen tidak kosong yang disebut titik atau vertex dengan himpunan pasangan tidak terurut. Titik tersebut disebut sisi edge. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan sebagai sisi. Definisi 2.1 Rinaldi Munir tahun 2012. Graf G didefinisikan adalah himpunan pasangan V dan E. V himpunan tidak kosong dari titik atau vertex. E adalah himpunan dari edge yang menghubungkan sepasang titik. V harus berisi minimal satu titik, sedangkan E boleh kosong. Jika hanya ada satu titik dan tidak ada sisi, disebut graf trivial. Order atau V adalah jumlah titik, size atau E adalah jumlah sisi, loop adalah sisi yang menghubungkan titik ke dirinya sendiri, sisi rangkap adalah dua atau lebih sisi antara pasangan titik yang sama. Graf sederhana adalah titik tidak memiliki loop atau sisi rangkap. Baik, selanjutnya jenis-jenis graf.
Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Dan kedua, graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Dan lanjut, graf tak sederhana dibedakan lagi menjadi yaitu graf ganda atau multigraf. Graf ini mengandung sisi ganda. Dan yang kedua, graf semu, pseudograf atau graf yang mengandung sisi gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah, dan yang kedua, graf berarah. Graf yang tak berarah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf yang berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Ini contoh-contohnya. Nah, graf tak berarah. Lalu ada representasi graf yang akan dibacakan oleh Ridho Maulana. Representasi graf. Untuk maksud pemrosesan graf dengan program komputer, graf harus dipresentasikan di dalam memori. Terdapat beberapa presentasi yang mungkin untuk graf. Di sini hanya diberikan 3 macam presentasi yang sering digunakan pada graf sederhana, yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senarai ketetanggaan. Matriks tetanggaan atau agensi metrik. Graf dapat dipresentasikan dalam bentuk metrik untuk memudahkan perhitungan komputer. Jika graf G sama dengan FE memiliki n simpul, maka matriks ketetanggaannya adalah matriks n xn dengan elemen Aij sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga. Aj sama dengan 0 jika tidak. Pada graf sederhana tak berarah, matriks ini simetris Aj sama dengan Aji dan tidak memiliki gelang sehingga Aii sama dengan 0. Jika ada sisi ganda, nilai Aij menunjukkan jumlah sisi yang tersimpul, sehingga matriks bukan lagi 0, 1. Untuk graf semu, gelang dipresentasikan dengan nilai 1 pada elemen diagonal. Keuntungannya adalah akses data cepat melalui indeks. Langsung terlihat apakah dua simpul bertetangga. 2. Matriks bersisian atau insidensi metrik. Bila matriks ketetanggaan menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf, maka matriks bersisisan menyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Misalkan G sama dengan Fe adalah graf dan N simpul dan M, dan M buah sisi. Maka matriks kebersisian A dari graf G adalah matriks yang berukuran MXN. Baris menunjukkan label simpul, sementara kolom menunjukkan label sisinya. Ini adalah gambar dari presentasi graf dalam bentuk matriks bersisian. Matriks bersisian dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Derajat tiap simpul I
dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I, kecuali pada graf yang mengandung gelang. 3. Senarai ketetanggaan atau adjacency list. Kelemahan metrik ketetanggaan adalah bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, karena matriksnya bersifat jarang, yaitu banyak mengandung elemen 0, sedangkan elemen yang bukan 0 sedikit. Ditinjau dari segi implementasi, kebutuhan ruang memori untuk matriks jarang, boros, karena komputer penyimpanan banyak elemen 0 yang tidak perlu. Untuk mengatasi masalah ini, senarai ketetanggaan digunakan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simbol-simbol yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contoh dari ketetanggaan dapat dilihat dari gambar ini. Itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, betul. Warahmatullahi wabarakatuh.